kerja-kerja keras kita selama ini ada progres yang kita peroleh, baik itu dari sisi sumber mata air, kemudian jaringan-jaringan yang kita sudah kembangkan, dan juga jumlah pelanggan. Jadi secara rinci karena kita sudah melakukan ekspansi ke kabupaten, dapat saya uraikan untuk Takari sendiri sudah tercatat 503 yang menjadi pelanggan baru. Lalu di Rusus, rumah khusus untuk pejuang ekstrim tim, itu ada 350-an, dan nanti akan berkembang terus karena yang sudah tercatat itu 1000 lebih ya, tapi yang menghuni belum, baru 350-an. Nah, yang di Semau Selatan itu sudah 110 pelanggan. Lalu yang nanti kita kembangkan lagi yang di Amabi, yang sumbernya ambil dari sumber airnya kita pakai dari Ragnamo. Itu ada 200 pelanggan existing yang sudah ada jaringannya, tinggal kita maksimalkan. Kemudian rencana kedepannya juga itu di Wimasi dalam tahun ini memang sudah ada di 1 RT karena mereka menggunakan bak umum, itu sudah dari beberapa bulan lalu, dan masih ada 200-an calon pelanggan yang sudah didata. Jadi sekitar ya kurang lebih sudah hampir 1000 lebih. Secara total pelanggan kita ini kan ada kurang lebih 37.000, dan yang aktif itu 23.000 lebih. Yang tidak aktif itu ya 13.000 lebih juga. Tadi untuk di tahun 2026 tentunya dari perusahaan ada target-target yang dicapai sekaligus ekspansi sesuai permintaan untuk di Kabupaten Kupang menjadi prioritas, bagaimana Pak? Oh ya, tentu sekali lagi jadi target yang menjadi prioritas itu kita terus mengembangkan pelayanan sampai ke daerah-daerah yang sulit untuk memperoleh air bersih. Jadi potensi di Kabupaten Kupang sekali lagi sangat banyak. Hanya masih sebagian kecil yang disentuh, dikelola secara optimal. Nah, contoh ini kan di Ampang Utara, Niftasu, itu juga kita sudah melakukan pendekatan-pendekatan dengan prosesnya karena itu harus ada izin dari Kementerian Kehutanan. Karena Niftasu itu airnya cukup besar, debitnya kurang lebih 50 liter per detik. Nah, itu bisa melayani seluruh kecamatan Ampang Utara, bahkan sampai ke Ampang Barat Daya atau Barat Laut. Lalu kemudian nanti di Nevo itu juga cukup besar, hanya kita belum survei ke sana. Intinya sumber-sumber mata air di Kabupaten Kupang ini sangat banyak, dan itu menjadi target prioritas kita untuk kelola. Di dalam tahun ini kita sudah bisa melakukan survei. Kemudian target berikut, kita sementara dalam proses kajian teknis maupun AMDAL dan administrasi itu untuk AMDK, air minum dalam kemasan, yang menjadi produk unggulan dari Kabupaten Kupang. Nah, itu untuk produk unggulan yang berarti sudah berjalan sampai mana Pak? Dia punya tahapan? Ya, ada beberapa titik yang kita sudah lakukan survei, namun ada satu titik yang saya belum nanti sampaikan, itu terkait dengan beberapa langkah yang sudah ada, baik dari sisi AMDAL-nya dia sudah, kemudian dari sisi disinfektannya juga sudah, terus kemudian dari filterisasinya sudah. Gitu. Tinggal yang lain-lain mungkin izin usahanya dan lain-lain, itu termasuk anggarannya, itu nanti kita akan rumuskan kembali. Dan kita tentu akan melapor terus kepada pemilik, dalam hal ini KPM Pak Bupati. Pak Dir, yang terakhir terkait ini pelayanan di sini untuk store tunai Pak, atau bagaimana menjelang libur Lebaran dengan Paskah supaya mereka juga bisa tahu jadwalnya Pak Dir? Oh iya. Jadi karena kita juga masuk dalam organisasi pelayanan publik,
kita libur mulai tanggal 19 sampai tanggal 23 menghormati saudara-saudara muslim. Sementara 24 kita sudah mulai melakukan tugas-tugas pelayanan, karena masyarakat ini kan ketika membayar kewajiban membayar air, tanggal 24 sudah diprediksi akan banyak. Dan sistem kami ketika teman-teman di lapangan itu menggunakan mobile loket. Ya, kami sangat berharap pada masyarakat jangan membayar uang tunai kepada petugas, bukan tidak percaya, tetapi kadang-kadang juga lupa, bahkan lalai, akhirnya kasihan pelanggan dikorbankan. Kalau bisa ada petugas yang membawa mobil loket, ketika bayar minta bukti, dan itu pembayaran sudah tercatat di rekening PDAM atau perusahaan daerah. Oke.